Kecewa itu hal yang wajar teman-teman. Kita itu manusia, kita itu bukan batu. Banyak juga loh orang berhasil karena sebuah kegagalan, karena sebuah kekecewaan. Suatu hari nanti kamu akan paham hal itu. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Ruang Random. Masih bersama aku Yogi, dimana beberapa minggu kebelakangan ini aku nggak bikin video karena ada sesuatu hal yang nggak bisa ditinggalkan, yang sifatnya agak penting gitu. Jadi di sini kembali seperti biasanya, di sini aku mau bikin video, nggak perlu berlama-lama, langsung aja ke hal yang mau aku bahas. Jadi teman-teman, hidup itu nggak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita, dengan rencana yang kita buat. Terkadang kita udah terus-terusan berdoa, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kita terus-terusan berdoa. Dan kita udah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun kita udah melakukan yang terbaik seperti itu, udah berdoa, udah berusaha semaksimal mungkin, kuat tenaga kita, itu bisa aja hasilnya nggak sesuai yang kita inginkan. Bisa aja hasilnya nggak sesuai yang kita mau. Karena nggak selalu apa yang kita inginkan akan menjadi milik kita. Tapi realistis saja ya teman-teman. Ketika momen itu datang, ketika hasil yang kita dapatkan nggak sesuai rencana yang pernah kita buat, itu rasa kecewa pasti ada. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapi ketika sesuatu hal yang nggak sesuai keinginan kita itu, nggak sesuai rencana yang kita buat sebelumnya. Karena kecewa itu sendiri terkadang butuh ruang teman-teman. Kita harus menyisakan ruang untuk menerima sesuatu hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita planning. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal kita, semampu kita. Kita nggak pernah benar-benar punya kuasa penuh atas hasilnya. Itu di luar kendali kita. Tapi ya kita sering kali lupa di bagian ini. Terkadang kita itu terlalu banyak berharap. Terkadang kita itu mikir bahwa sesuatu hal yang kita inginkan itu harus terjadi. Terkadang menurut kita sendiri nih, menurut kita, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, itu menurut kita udah hal yang paling baik buat diri kita. Tapi belum tentu begitu. Tuhan Maha tahu, Dia lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Apa ya, sampai kita lupa menyiapkan hati untuk menerima sesuatu hal yang gak kita inginkan. Kita lupa menyiapkan ruang untuk sebuah rasa kecewa itu. Jadi menurutku kecewa itu wajar-wajar aja, tapi ya tetap ada batasnya teman-teman. Terkadang di situ kita diuji juga bagaimana kesabaran kita menghadapi suatu hasil yang gak sesuai dengan yang kita mau, bagaimana kita menerima dengan ikhlas, seikhlas apa kita menerima hal-hal yang kita inginkan tapi belum bisa kita dapatkan. Harus kita ketahui bersama teman-teman, bahwasanya doa itu bukanlah sebuah transaksi. Doa itu adalah cara kita ngobrol dengan Tuhan, cara kita meminta kepada Tuhan, Maha Pencipta kita, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Bukan transaksi ketika aku berdoa maka apapun harus dikabulkan sesuai keinginan aku. Bukan begitu. Doa itu bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bukan malah untuk apa ya istilahnya, bukan untuk memaksa semua harus terjadi. Terkadang kalau dipikir-pikir banyak juga manusia yang seperti itu teman-teman.
Ketika mereka berdoa tapi hasilnya nggak sesuai yang mereka inginkan, kerap kali dia kayak apa ya, kayak nggak percaya sama doa, bahkan ada yang menyalahkan doa itu sendiri. Oh, aku udah doa, udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun aku memanjatkan doa tersebut, tapi kok hasilnya belum ada, kok hasilnya nggak sesuai yang aku mau. Banyak yang kita lihat seperti itu, sampai kita menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan doa itu sendiri. Dan yang paling parah ada yang sampai menyalahkan Tuhan itu sendiri. Itu apa ya, itu udah keterlaluan sih. Makanya ketika merencanakan sesuatu, ketika memplanning sesuatu, kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Ketika sesuai planning ya oke lah, kita jalani sesuai planning kita. Tapi ketika nggak sesuai planning, nggak sesuai rencana kita, bagaimana kita menerimanya? Ya kecewa pasti ada, tapi ya bagaimana kita menyikapi itu semua? Kalau terus-terusan kecewa, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan teman-teman, menyalahkan orang tua, bahkan menyalahkan Tuhan, itu udah salah, itu udah nggak benar. Tapi kalau kita kecewa, terus kita evaluasi, kenapa bisa seperti ini, kenapa hasilnya nggak seperti yang aku inginkan, itu kita bisa jadi lebih menerima, bisa lebih sabar, dan hati kita lebih, apa ya istilahnya, lebih tenang. Mungkin kita bisa aja mikir kayak ini, apa istilahnya, mungkin bukan sekarang waktunya, mungkin bukan ini yang terbaik buat aku sekarang, mungkin nanti suatu hal baik akan datang, mungkin ada hal yang lebih baik dari apa yang aku rencanakan. Gitu sih, gak semua yang kita inginkan itu akan menjadi milik kita, tapi segala sesuatu yang menjadi milik kita itu sudah pasti memiliki makna. Bahkan segala sesuatu yang nggak kita harapkan, segala sesuatu yang membuat kita kecewa, itu juga pasti memiliki makna. Entah kita bisa belajar dari hal tersebut. Dan banyak juga loh orang berhasil karena sebuah kegagalan, karena sebuah kekecewaan. Bedanya mereka nggak menyerah di situ. Mereka terus belajar, terus evaluasi, apa yang kurang, sampai hasilnya bisa gini. Dari situ mereka belajar, sampai mereka mendapatkan hasil yang lebih baik dari apa yang mereka rencanakan. Kecewa itu hal yang wajar teman-teman. Kita itu manusia, kita itu bukan batu. Kalau hasil yang kamu dapatkan sekarang belum sesuai rencana, belum sesuai keinginan kamu, nggak apa-apa. Kalau mau marah, nggak apa-apa. Kalau mau kecewa, nggak apa-apa. Kalau mau sedih, kalau mau nangis, nggak apa-apa. Kalau butuh waktu untuk sendiri, itu juga nggak apa-apa. Karena sebuah kekecewaan, sebuah kemarahan yang nggak dilepas, itu bisa aja menjadi luka yang susah banget sembuh. Sampai-sampai menjadi sebuah penyakit. Menjadi sebuah penyakit, apa istilahnya? Mungkin orang-orang liper itu bisa berawal dari sini, ya nggak sih? Mereka semuanya memendam sendiri, menahan sendiri. Ketika kecewa, nggak mau cerita, langsung menyalahkan diri sendiri. Nggak, itu menjadi luka, menjadi sebuah penyakit. Penyakit yang apa ya, yang udah bertahun-tahun dipendam sendiri, akhirnya meledak gitu. Bisa aja kan? Tapi ya harus kita ingat dan harus kita garis bawahi bahwa kalau kecewa, kalau marah, kalau nangis, kalau butuh waktu sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan berlarut-larut. Berlarut di sana ya kita nggak kemana-mana. Kita cuma bisa menyalahkan diri kita sendiri, sampai ujung-ujungnya nanti kita bakal menyesal. Kalau udah menyesal ya bisa apa lagi? Mau mulai lagi, tapi mental udah nggak sekuat dulu lagi. Mau mulai lagi tapi
semangatnya udah nggak seperti sekarang lagi. Kasih ruang buat kecewa, tapi kasih batas juga. Setelah itu berdamailah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan apa yang terjadi, terima dengan ikhlas, terima dengan sabar. Dan hal yang harus kita garis bawahi teman-teman, menyisakan ruang untuk kecewa itu bukan berarti kita kalah. Menerima sesuatu yang gak sesuai dengan rencana kita bukan berarti kita menyerah, tapi kita tahu di mana kita harus berhenti untuk melawan sebuah takdir. Di situ kita diuji juga kesabaran kita, keikhlasan kita. Karena terkadang yang kita anggap kegagalan hari ini justru itu adalah sebuah perlindungan bagi kita dari hal-hal yang sebenarnya belum siap untuk kita hadapi. Mungkin kalau datangnya sekarang, bisa aja suatu hal yang lain akan terjadi pada kita. Ya kalau kita tenang menghadapinya, ya kita bisa tenang berpikir, kita bisa menerima dan mengolahnya di otak kita itu dengan tenang. Bisa apa istilahnya, bisa menerima dengan tenang, kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang lebih baik, bisa lebih positive thinking. Tuhan itu nggak pernah salah waktu teman-teman, yang salah itu kita. Karena kerap kali kita sebagai manusia, kita menginginkan sesuatu yang instan, kita menginginkan sesuatu itu harus cepat terjadi, padahal prosesnya sendiri belum selesai. Kita itu nggak sabaran, menurut kita itu udah yang paling terbaik buat kita, tapi belum tentu. Jadi kalau hidup nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai dengan rencana yang kita buat, jangan terburu-buru menyalahkan siapapun, jangan langsung menyalahkan teman, jangan langsung menyalahkan keluarga, dan jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Karena terkadang kecewa, kegagalan yang kita hadapi sekarang itu juga merupakan sebuah rencana yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Maka dari itu sangat penting untuk kita menyikapi dengan tenang, menyikapi dengan sabar, ikhlas. Ruang untuk kecewa itu sangat penting teman-teman, karena dari situ kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang kita mau, segala sesuatu yang kita ingin itu nggak selalu harus kita miliki, dan itu pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat besar. Karena segala sesuatu yang kita inginkan itu nggak semuanya harus sekarang, bisa aja besok, bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan, bisa aja tahun depan, atau bahkan bisa aja berpuluh-puluh tahun ke depan baru tercapai apa yang kita inginkan. Dari situ kita bisa belajar sabar, belajar ikhlas. Ya, intinya banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Mungkin sekarang kamu merasa lelah, mungkin sekarang kita merasa lelah, tapi yakin dan percaya suatu hari nanti kamu bakal paham dan mengerti bahwasanya kenapa hal itu harus terjadi begitu, kenapa nggak terjadi begini. Suatu hari nanti kamu akan paham hal itu. Intinya nggak apa-apa kecewa, tapi jangan pernah berhenti karena rasa kecewa itu. Itu kesempatan yang paling baik buat kamu bisa belajar lagi. Itu menjadi ruang untuk kamu bisa mengevaluasi diri lagi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Selamat menonton dan selamat berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.